Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal memberikan sebuah spoiler termasuk dengan apa yang akan terjadi di kedepannya ya. Termasuk di Break the Change maupun server global. Saya yakin global akan menyamai updatean yang akan dilakukan oleh Break the Change teman-teman. Jadi silahkan disimak untuk di video kali ini ya karena memang informasi ini benar-benar penting terutama adanya banner-banner baru yang akan masuk ke dalam game ini, termasuk event baru ya, kayak kemarin kan Tanah Bata. Nah, sekarang ada satu event lagi namanya adalah Matsuri teman-teman, di mana ini adalah musim panas atau festival yang menyambut musim panas di Jepang teman-teman. Dan ini merupakan eh apa ya, informasi yang baru banget, jadi masih hangat. So, saya bakal lihat untuk updatean di server Break the Chance. Kebetulan banget ini pergantian hari dari risetnya ya jam 8 malam. Jadi saya juga belum tahu apa yang akan ada di dalam. Apakah Matsuri ini akan sudah diadaptasi di papan pengumuman atau belum? Kita coba lihat bareng-bareng ya cuy. Tapi kalaupun nanti belum ada di papan pengumuman, nantinya saya bakal lari ke Facebook teman-teman karena di sana udah ada informasinya ya. Oke, jadi ini adalah pergantian hari. Kita coba lihat ya di papan pengumuman apakah ada event untuk Matsuri, teman-teman. Kita lihat satu, 2, 3. Belum ada ya? Oke, belum ada. Jadi di sini masih sama ya, ada legasi ya. Terus banyak banget yang bertanya katanya ya, itu legasinya bakal diundur kah? Karena ada event musim panas. Jawabannya enggak, teman-teman. Jawabannya tidak akan diundur. Saya yakin ya. Kenapa? Karena ini sudah dimasukkan ke dalam announcement. Jadi ini sudah pasti fix ada. Kalian bisa lihat di YouTube dan beberapa konten lainnya. Coba lihat deh periode legasi itu. Kalau saya selama ini lihat paling tinggi itu maksimal 5 hari cuy. Jadi kemungkinan besar legasi ini adalah waktunya 5 hari. Jadi ketika ini sudah 5 hari, ini kan tanggal 5 keluar ya di Break the Change. Nanti 5 hari kemudian baru tanggal 10. Nah, feeling saya tanggal 10 itu baru keluarin banner yang namanya Matsuri tadi cuy. Coba kalau kita lihat ya di sini Juzo hari apa kelarnya? Juzo juga kelarnya 5 hari lagi cuy. Berarti Juzo kelar kemungkinan besar 5 hari lagi ya. 5 hari lagi sekarang tanggal berapa cuy? Sebentar, sebentar. Sekarang tanggal 3 berarti tanggal 8 ya. Saya juga nggak tahu nanti susunannya seperti apa. Apakah pengganti dari Juzo ini adalah si banner Matsuri tadi atau bukan teman-teman? Karena di Juzo ini 5 hari lagi ya. Tapi kalau di Legacy ini jatuhnya dia 3 hari lagi cuy. Kalau tanggal 5 sekarang kan tanggal tanggal 3 ya. 2 hari lagi ya. Oke. Kita bakal langsung lihat aja untuk di ininya ya. Apa namanya? Kalender eventnya. Siapa tahu ada salah satu event. Di sini ada tanda seru coy. Berarti ada sesuatu yang menarik nih. Karena tadi saya lihat sekarang tuh udah di hari Sabtu ya, maka sekarang di hari Minggu. Jadi kalender terbaru juga bakal terbuka di kali ini coy. Saya juga belum lihat, makanya saya mau lihat bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Nah ini kalender baru cuy. Nah legasi sudah difikskan ada ya. Legasi sudah fix ada di sini cuy. Legasi nanti bakal keluar. Periodenya ternyata sampai tanggal nggak bisa kita lihat nih. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Apakah sampai hari Sabtu doang atau sampai hari Minggu juga ya? Saya karena belum pernah lihat secara langsung untuk legasi, jadi nggak tahu seberapa lama legasi itu berlangsung ya. Ada kemungkinan besar itu nanti Matsurinya itu setelah legasi cuy kalau menurut saya. Tapi bisa jadi setelah ini ya, setelah eksklusif of recruitment yang tadi ya, yang si Juzo selesai. Tapi di sini belum ada tanda-tanda Matsuri. Mungkin next event atau next pembaharuan baru akan ada kabarnya. Nah, di sini katanya dia eksklusif mau habis cuy. Emang iya ya? Oh iya cuy, eksklusif juga udah mau habis nih. Eksklusif. Karnival ya? Wah, menarik nih siapa ya karnival selanjutnya ya setelah Arima. Oke, jadi Legacy memang bakal rilis ya. Kita lihat di global apakah sama atau tidak. Mari kita tunggu aja, cuy. Nah, saya mau lari ke Facebook ya karena ini ada hubungannya sama Facebook. Di mana kita udah ketahui ya bahwa di sini ada informasi dari 20 jam yang lalu, tepatnya tanggal 2 Agustus jam 11 malam. Japanese Super Festival. Summer Festival kok super.
Jadi ini adalah musim summer ya, untuk menyambut festival musim summer. Nah, ini bakal masuk yang dimana Natsu Matsuri namanya cuy. Dengan tema ya Natsu Matsuri ya, festival di summer. Nah, di sini event period 3 Agustus ya, pada hari ini tanggal 3 Agustus sampai dengan 5 Agustus. Jadi ini bukan periode bannernya cuy. Jadi banyak banget yang salah ya. Salah kaprah katanya bertanya apakah benar ini 3 Agustus sampai 5 Agustus doang. Ini bukan bannernya cuy, tapi ini eventnya gitu loh. Event kita harus ninggalin komentar kira-kira siapa gitu orang yang bakal join kepada game ini. Ya, kira-kira siapa teman-teman? Kalau dari gambar sendiri kalian bisa tebak atau tidak ya? Ini adalah event yang bakal datang kemungkinan besarnya setelah dari legasi tadi. Ya, bukan berarti nanti legasinya diundur. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya ya, buktinya aja tadi dia langsung dimasukin kok di bagian timeline. Nah, oke. Tuh orang-orang pada nebak ini Toka dan Ken gitu ya. Toka Ken, Toka Ken. Ini juga menjadi, nah ini nih dia tadi bertanya 3 sampai 5. Padahal ini adalah periode eventnya, bukan periode bannernya cuy. Nah, ini kayaknya Toka dan Ken Kaneki ya. Kita bakal coba lihat ke orang yang sering nge-share atau nge-share leak ya. Yaitu adalah Kevin Chatmacho. Ya, kita langsung lari ke Kevin. Di sini kita bisa lihat bahwa dia juga menge-share, tapi dia share-nya tuh langsung dari resminya ya. Jadi mungkin dia belum dapat juga untuk informasi dari leak-nya di dalam-dalamnya, pasif skill-nya atau karakternya juga belum tahu. Jadi dia cuma menge-share bagian dari fanpage resminya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya di fanpage resminya itu, dia sama membagikan event intinya gitu ya, periodenya 3 sampai 5 Agustus cuy. Nah, nanti bannernya ini bukan di banner di periode ini ya, nanti menyusul. Mungkin setelah legasi atau bareng legasi nanti ya. Nah, ini pada komen nih, please Arima gitu ya, Toka dan Kaneki, Toka dan Kaneki. Karena apa? Karena di bagian bawah ini udah ada spoiler cuy. Jadi kemungkinan besar bannernya adalah Toka dan Kaneki. Ya, sekali lagi banner Anteku dapat adaptasi dari event yang tambahan seperti ini ya. Ini benar-benar berita bagus sebenarnya untuk Anteku. Cuman yang sangat disayangkan adalah si Sigi tidak pernah dapat seperti ini. Saya kecewa ya. Untuk Aogiri cuman dapat 1 kali ya pada saat Ayato. Ayato Tanabata kemarin itu juga baru 1 kali. Nah, kalau Anteku ini udah sering sekali cuy. Mulai dari Christmas. Christmas itu adalah Kaneki sama kalau kalian lihat nih ya. Anteiku mana Anteiku? Nih, ada Christmas kan Kaneki sama Christmas Hinami. Kemudian event lagi Tanabata ada si Hinami. Kemudian yang Tanabatanya ada lagi satu lagi si Ayato. Nah, sekarang dikeluarin lagi event summer yaitu adalah Kaneki dan Toka cuy. Saya nggak ngerti kenapa ini developer sangat suka banget ke Anteku dan juga Aogiri ya. Sementara si Shigi ini nggak pernah dikeluarin kayak begini. Please lah ya. Padahal kalau ini jadi si Shigi aja ini saya bagus banget ya bakal gacha di video apa di event kali ini. Karena biasanya yang rilisan Break the Chance kemudian dimasukkan ke Awakening ya kayak kemarin Tanabata itu skillnya bagus-bagus parah cuy. Karena itu adalah hero-hero endgame sebenarnya, hero-hero setelah melewati masa BTC gitu ya. Makanya itu hero bagus banget. Kita selangkah lebih maju kalau punya karakter itu, terutama kalau masuk ke line up utama dan memiliki bintang yang gede gitu ya. Oke, jadi untuk bocorannya adalah 2 karakter Natsu Matsuri, si Kaneki dan Touka ya. Kalau dilihat-lihat memang mirip sih di sini ada pitanya, kemudian rambutnya juga seperti itu, Toukanya yang mode pendek ya mode panjang, kemudian Kanekinya di sini nggak begitu jelas ada penutup mata atau tidak, tapi dari leher itu ya, dari leher tuh kelihatan banget cuy. Mirip ya kalau dari leher nih. Jadi kita nanti tunggu aja cuy, siapa ini yang bakal rilis kira-kira ya. Nah, saya mau tahu sih ini Natsu Matsuri itu apa sih gitu ya. Natsu Matsuri.
Ya, jadi musim panas ya tadi ya, yang summer tadi saya bilang untuk menyambut musim panas cuy. Secara harfiah Natsu berarti musim panas dan Matsuri adalah festival. Jadi Natsu Matsuri adalah festival yang diadakan musim panas di Jepang. Festival ini biasa menampilkan berbagai acara kembang api, pertunjukan musik dan tarian, serta berbagai macam stand makanan dan permainan. Di sini ada kembang api, ada apa nih? Mokishi dan dashi. Mokishi dan dashi. Oh ini ya, yang penari sama ininya ya, sama apa namanya, yang di embannya tuh. Kemudian ada permainan tradisional, ada pakaiannya juga pakai yukata cuy. Kimono musim panas ya, ya. Jadi ini yang mode kimono musim panas cuy. Tarian rakyat Bon Odori, saya mau tahu juga Bon Odori ini seperti apa. Ini saya hapus dulu ya, ini kayaknya ada mirip kayak gini nggak ya? Ini kok kayak orang sakit ya? Kalau yang kanekinya nggak kayak orang sakit gitu loh, karena matanya mungkin ya. Tapi kalau ininya dia memang kayak baju baju yukata ini ya. Baju penari kah? Bisa jadi baju penari cuy. Ini kenapa pakai kecam pakai mata sih, penutup mata ya. Jadi kayak orang picek cuy. Oke oke nggak tahu lah ya. Ini Bon Odori ini apa nih? Iya penari gitu ya. Penari yang ada di bawah lampion cuy. Ya kimono. Kita coba lihat kimononya cuy. Musim panas. Dia katanya pakai kipas ya cuy. Tadi kelihatannya. Ya, ya kayak kimono-kimono biasa sih. Ya nanti kita lihat. Oh ini nih cuy. Persis ya. Bawa kipas ada awannya. Nggak ada awannya sih. Ini kayak tanah bata coy. Sama aja ya karena tanah bata juga pakai yukata cuy. Tapi nggak tahu ya kalau kalau saya salah bicara bisa dikoreksi cuy karena saya juga nggak terlalu paham sama budaya Jepang atau pakaian-pakaiannya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ya intinya gitu ya teman-temannya. Jadi nanti akan ada sebuah event baru ya yang menunjang di Antiku. So ditunggu aja cuy. Jadi udah fix kalau Legacy ini bakal ada tanggal 5 Agustus untuk global keluar atau tidak. Kalian bisa tunggu besok ya hari Senin hari Senin ya bener ya Senin pagi kita lihat apakah ada papan pengumuman baru ya kalian cek aja di sini nanti ya. Saya cek di sini di global nih hari Senin ya. Bakal keluar ini kalau feeling saya ya. Feeling saya bakal keluar ini di hari Senin. Cuman kalau nggak keluar ya mohon maaf ya. Kemudian apalagi ya? Dan kemudian nanti akan disusul oleh Matsuri ya. Entah legasinya cuma 5 hari atau sebentar. Kemudian nanti akan ada Matsuri di setelah event ini. Kalau saya dugaannya memang setelah ini sih cuy. Setelah Juzo Scorpion ya. Artinya tinggal 6 hari lagi dari sekarang. Jadi ya kita lihat aja informasi selanjutnya untuk event Natsu Matsuri tadi. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau nanti udah ada leak-nya untuk pasif dan skill-nya saya bakal bahas untuk kalian semua. Jadi kalian bisa nikmatin atau ngedengerin atau melihat pasifnya secara langsung sebelum bannernya keluar. Semoga kalian bisa jaga-jaga untuk diamond dan persiapan gacha di Anteiku ya terutama. Dan satu hal lagi teman-teman, ini satu hal lagi saya mau nitip satu hal karena ini penting banget. Seandainya ya, ini saya juga nggak tahu kan, saya cuma membaca sedikit masa depan. Seandainya kalau banner legasi ini juga akan dikeluarkan di global, kalian bisa gacanya jangan di awal-awal. Kalau saran saya ya, kalau kalian diamondnya tipis atau nggak terlalu penting banget legasi, jangan gacha di awal-awal. Nanti biarkan saya eh, bikin video dulu, terutama nanti saya bakal bikin video tentang legacy secara khusus dan saran-sarannya. Dan ketika saya sudah bikinkan videonya khusus dan saran-sarannya di dalamnya, kalian jangan langsung gacha juga. Itu saran saya ya. Karena nanti tunggu siapa tahu ada informasi lebih lanjut tentang Matsuri tadi. Terutama bagi orang-orang yang bermain antiku ya.
Saya lebih sarankan kalian jangan gacha dulu di Legacy, mentang-mentang ada Hinami dan lain sebagainya. Memang penting ya, silahkan bolehlah kalau mau ngambil Hinami bintang 0. Tapi kita nggak tahu cuy, di Matsuri itu, karena hero-nya adalah Anteku, se-GG apa dari pasif dan skill-nya. Dan sekali lagi kita belum tahu juga ya itu 100% Anteku atau bukan. Siapa tahu justru si Shigi ya yang tadi laki-laki itu bisa jadi si Arima ya, karena rambutnya mirip. Walaupun ya mirip banget kan, mirip banget rambutnya kayak Kaneki sebenarnya. Walaupun memang sudah ada gambar leak-nya itu adalah Kaneki. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil Legacy seandainya dia muncul di global. Ya, itu aja sih. Walaupun di global masih belum tahu ya belum muncul apa tidak. Tapi itu aja saran saya ya. Jangan sampai kalian buru-buru cuy. Saya nunggu bikin saya video. Maksudnya gimana ya? Nunggu saya bikin video dulu cuy. Karena Legacy ini agak sedikit tanda kutip scam ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.